Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Karim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. yakni Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak memerintahkan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusiawi, di luar kemampuannya, di luar kapasitasnya. Jadi jika datang perintah dari Allah Ta'ala yang tidak di luar batas kemampuan manusiawi, maka tanggung jawab untuk mengamalkannya dibebankan kepada manusia. Seorang mukmin yang hakiki tidak bisa beralasan bahwa suatu perintah ini di luar batas kemampuan saya. Jika dia memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala, maka harus mengimani bahwa seluruh perintah Allah Ta'ala adalah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita sesuai dengan segala kemampuan kita hendaknya berupaya untuk mengamalkan sebisa mungkin. Jadi inilah ajaran Islam yang indah, di mana Allah Ta'ala tidak memerintahkan bahwa ini perintah, amalkanlah ini, lalu raihlah standar yang tertinggi. Jika kalian tidak bisa melakukan hal ini, maka kalian akan diazab. Allah Ta'ala tidak berfirman seperti itu, melainkan berfirman bahwa mengamalkan setiap perintah sesuai dengan kemampuan kalian itu adalah penting. Jadi ketika kita memperhatikan kondisi manusia, maka dapat diketahui bahwa keadaan kondisi setiap manusia adalah berlainan. Kondisi fikirannya, otaknya, jasmaninya, ilmu pengetahuannya, kecerdasannya, dan lain-lain adalah berbeda-beda kapasitasnya. Allah Ta'ala memperhatikan kondisi manusia, keperluan manusia,
lalu meluaskan perintahnya sehingga sekurang-kurangnya itu pun bisa dilakukan dan bisa juga sebanyak-banyaknya. Jika terdapat keluasan seperti ini dari Allah Ta'ala bahwa kalian amalkanlah perintahku dengan segala kejujuran. Jadi ini adalah ajaran yang indah, ajaran Islam yang memperhatikan fitrat manusiawi. Tidak ada yang bisa menyampaikan keberatan bahwa ya Allah, Engkau telah menciptakan fitratku sedemikian rupa, sedangkan perintah-perintah itu di luar kemampuan saya. Perintah yang kalian berikan adalah perintah yang Engkau berikan. Lakukanlah amalan yang setinggi mungkin, memiliki standar yang setinggi mungkin. Sedangkan kondisi saya tidak dapat melakukan hal itu, ataupun otak saya tidak sampai untuk itu, ataupun kelemahan-kelemahan saya yang lainnya tidak bisa mengejar standar itu dan menjadi hambatan bagi saya. Bagaimana aku bisa mengamalkan hal itu? Tidak seperti itu. Tapi Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan mengatakan itu, Allah Ta'ala telah menghabiskan segala alasan-alasan tadi. Allah Ta'ala memang manusia ditetapkan sebagai orang yang dibebani, lakukanlah ini, tapi sekecil-kecil standar Allah Ta'ala yang Allah tetapkan, jika itu tidak dilakukan, tidak memberikan kesempatan untuk memberikan alasan kepada siapapun. Memang mau tidak mau itu harus dilakukan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam hal ini bahwa tidak ada manusia yang dapat terpaksa tidak diperintahkan untuk mengangkat perintah syariat yang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari ayat ini jelaslah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala tidaklah bukanlah suatu perintah yang tidak dapat diamalkan oleh manusia. Tidak juga Allah Ta'ala menurunkan perintah supaya itu bisa itu menjadi sarana untuk kebanggaan Allah Ta'ala. Nih menciptakan kefasihan dan balaghah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang sulit sehingga sulit untuk diamalkan. Tidak juga seperti itu. Dari sebelumnya Allah Ta'ala telah menentukan bahwa mana saja manusia yang lemah itu dan di mana dan sejauh mana perintah yang tidak dapat diamalkan ini. Allah Ta'ala bersih dari perbuatan yang seperti itu. Jadi kemampuan manusia yang telah dianugerahkan kepada manusia adalah sesuai dengan setiap perintah yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidaklah seperti kita, yaitu memerintahkan untuk memberikan rub sedemikian rupa. Tidak juga seperti seorang penguasa yang betul-betul menyiksa bawahannya dan berusaha untuk menghinakannya. Tidak seperti itu. Allah Ta'ala sedemikian rupa Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk kepada manusia untuk melakukan sesuatu dan
memberikan ganjar atas perbuatan itu, ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Dan apakah Tuhan yang seperti ini, yang sedemikian rupa penuh dengan kasih sayang, apakah manusia tidak lantas seyogianya harus berupaya untuk melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih seperti itu? Yakinlah bahwa seorang mukmin seyogianya berupaya untuk meraihnya, untuk melakukannya. Dalam satu tempat Hazrat Masih Maud SAW bersabda, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Beliau alaihissalam bersabda bahwa syariat bergantung pada kelembutan, yakni setiap orang diperlakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Syariat memberikan kelembutan dan kemudahan. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya. Dan itu memberikan batasan dalam hal itu. Sesuai dengan otak, sesuai dengan ilmu pengetahuan setiap orang. Dan membatasi hal itu. Membatasi setiap perintah yang akan dibebankan kepada manusia. Kecuali manusia memiliki dia otak yang tidak waras atau gila, sekecil-kecil pun perbuatan itu sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Allah Ta'ala menghendaki bahwa setiap manusia meraih keimanan. Untuk itu Allah Ta'ala telah menegakkan standar untuk akal yang sekecil-kecilnya pun. Yang bagaimanapun dia orang yang memiliki otak yang kecil tadi, dia pun seyogianya harus mendapatkan keimanan tadi. Jika Allah Ta'ala tidak menetapkan hal itu, yang sekecil-kecilnya tadi, standar, maka tidak akan dibebankan kepada setiap orang untuk mengamalkannya. Jadi hanya orang yang memiliki standar akal yang tinggi saja yang akan dibebankan kepadanya. Karena memang tugas perintah yang diberikan Allah Ta'ala itu berat. Jadi jika seseorang tidak memahami sesuatu perkara, maka dia tidak akan dibebani untuk tidak akan dituduhkan bahwa dia tidak mengamalkannya karena memang dia tidak mampu. Jadi sesuai dengan derajat yang berbeda-beda, Allah Ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya. Dari manusia yang memiliki akal yang sekecil-kecilnya maupun setinggi-tingginya. Seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan yang biasa-biasa. Dalam hal duniawi pun kita saksikan bahwa sesuai dengan kecenderungan akal, ada orang yang mampu untuk melaksanakan tugas yang berat dan ada yang tidak. Dan yang mampu tadi dia bisa maju begitu pesat, ada yang di pertengahan juga. Ada juga yang memang dia tertinggal di belakang karena dengan segala keterbatasannya. Kita juga melihat dari sisi pekerjaan bahwa ada seseorang yang memiliki keluarbiasaan dalam suatu bidang penguasaannya. Dari sisi pendidikan juga sama. Kecenderungan seseorang terhadap suatu subjek. Jadi ini adalah suatu yang fitrati. Jadi kecenderungan untuk melakukan kecenderungan membawa kepada kesuksesan. Bagaimanapun tidak ada manusia yang sama. Allah Ta'ala telah menciptakan
berbeda. Tidak juga kondisinya sama. Dalam kemampuan manusia terdapat perbedaan, berlainan. Meskipun diberikan kesempatan yang sama, tetap saja ada yang mampu ke depan pesat, ada yang tertinggal di belakang. Selain akal pun, ada juga hal-hal lain. Kondisi inilah sebagaimana dalam hal-hal yang zahir, begitu juga dalam keimanan. Begitu juga dalam keimanan, ada yang maju pesat, ada yang tertinggal di belakang. Kita bisa berharap dari semuanya bahwa semuanya beriman, tapi tidak mungkin atau tidak bisa juga dilakukan supaya setiap keimanan seseorang atau standarnya sama semuanya. Tidak mungkin seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, kenapa manusia tidak beriman? Kata. Di dalam Quran Karim juga dijelaskan, kenapa merusak diri sendiri. Tapi tuntutan ini tidak ada dalam Quran Karim. Bahwa Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa setiap orang tidak menjadi mukmin seperti beliau-beliau itu? Tidak sama. Dalam satu riwayat dikatakan ada seseorang yang datang ke hadapan Rasulullah SAW lalu bertanya berkenaan dengan Islam. Beliau SAW bersabda, dalam sehari semalam wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dia bertanya, apakah ada salat lain yang fardu? Ya Rasulullah, beliau bersabda, tidak ada selain itu. Jika kamu ingin melaksanakan salat nafal, maka kamu bisa melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dalam 1 bulan wajib untuk melaksanakan puasa wajib. Dia bertanya, apakah ada puasa wajib lagi selain dari itu? Tidak. Jika kamu ingin melaksanakan puasa nafal, kamu bisa melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi berkenaan dengan zakat. Lalu dia bertanya, apakah ada lagi zakat yang selain dari itu yang wajib? Beliau bersabda, tidak. Ya, memang demi untuk meraih ganjaran, jika kamu ingin membayarkan sedekah nafal, kamu bisa melakukannya. Lalu setelah mendengar hal itu, orang tadi pergi. Lalu dia demi Allah Ta'ala, aku tidak akan melakukan amalan yang lebih dari ini maupun lebih kurang. Rasulullah bersabda, jika dia mengatakan ini benar, mengatakan sebenar, maka anggaplah bahwa dia berhasil. Orang yang meraih kesuksesan. Dan setelah mengatakan, Rasulullah memberikan kabar suka surga bagi orang tadi. Dari ini diketahui bahwa Islam tidak menuntut setiap orang untuk memiliki keimanan yang sama seperti Hadrat Abu Bakar atau Hadrat Umar. Setiap orang memiliki derajat tingkatan yang berbeda-beda, memiliki kapabilitas. Setiap orang memiliki standar keimanan yang berlainan. Hadrat Abu Bakar selain membayar zakat, menyerahkan seluruh harta yang ada di rumahnya. Hadrat Umar menganggap bahwa saya akan unggul dalam hal ini dan membawa setengah harta dari rumahnya. Tapi ketika melihat Hadrat Abu Bakar lebih dari itu, membawa semua harta beliau. Jadi setiap orang memiliki standar masing-masing. Ya, memang standar itu tidak bisa dituntut sama dari setiap orang, tapi itu diberikan satu penyegar. Dikatakan ada ganjaran juga untuk ibadah nafal, dan dikatakan juga bahwa nafal itu bisa memenuhi kekurangan yang ada dalam kewajiban kita ibadah fardu, dan menambah keimanan. Tapi tidak diperintahkan untuk bagi setiap orang itu diwajibkan, apakah itu nafal maupun
Jadi tidak hanya salat nafal juga, melainkan pengorbanan juga dan ibadah-ibadah lainnya juga ada yang nafal. Karena amalan yang dalam derajat yang tinggi tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Karena kemampuan tadi berlainan, karena itu sekurang-kurangnya atau yang selebih itu dituntut dari setiap orang. Standar tingkatan tinggi keimanan tidak dituntut dari setiap orang. Sekurang-kurangnya dikatakan untuk sampai kepada orang yang setinggi-tingginya tadi. Jadi inilah perbedaan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas seorang dan tidak dibebankan kepada siapapun hal ini. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Allah Ta'ala tidak membebankan setiap orang yang lebih dari keluasan ilmunya. Selalunya Allah Ta'ala memerintahkan yang berada dalam kapasitasnya supaya jangan sampai sesuatu itu di luar batas kemampuan manusia yang tidak bisa diraihnya. Jadi setiap amalan setiap orang dan pemahaman yang merupakan batas dari kemampuannya, itulah yang menjadi standar kebaikannya. Karena Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang lebih dari kemampuannya, di luar kemampuannya. Di sini pun hendaknya jelas bahwa pandangan Allah Ta'ala tertuju kepada kedalaman diri kita, hati kita. Alasan apapun, karena kekurangan ilmu, atau kekurangan akal, atau kekurangan kapasitas, tidak bisa itu dijadikan alasan di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu, perhatikanlah hal ini, lalu perhatikanlah kemampuan masing-masing, dan lihatlah tadi. Jadi jangan sampai, standar sedikit saja sudah bisa diraih, lalu merasa cukup, tidak seperti itu. Kurang-kurangnya, 5 waktu salat tadi bisa dilakukan sesuai dengan perintah Rasulullah. Bagi laki-laki, wajib untuk salat berjamaah 5 waktu dan juga puasa juga. Jika ada zakat, itu pun merupakan wajib. Jadi inilah standar yang minimal. Setelah memperhatikan standar tadi, perhatikanlah dan introspeksi atas diri masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi dalam hadis, bahwa orang tadi mengatakan saya tidak akan melakukan lebih dari itu dan tidak juga kurang. Sekurang-kurangnya standar itu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara kita banyak sekali orang yang tidak melaksanakan salat sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Salat wajib seperti yang saya katakan, wajib bagi laki-laki dewasa untuk salat berjamaah. Jadi hendaknya diingat bahwa Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Sebagaimana ada upaya untuk melakukan pekerjaan duniawi, lebih dari itu hendaknya diupayakan juga untuk hal-hal rohani. Dan harusnya berupaya untuk meningkatkan kemampuan kita. Di dunia pun kita melihat bahwa orang yang lemah senantiasa dia mencari pegangan bagi dia, sandaran. Tapi karena kemampuan tadi berlainan, sehingga sebagian orang yang memiliki kemampuan, dia terus maju ke depan. Tapi ada orang yang memberikan pegangan bagi orang lain, tapi tidaklah untuk lalu menjadi malas duduk karena kemampuannya sudah sampai di sana katanya, sudah tidak bisa lagi. Di dalam
hukum duniawi bisa saja seperti itu, bahwa dia diberikan sesuatu yang lebih dari kemampuannya, dibebankan kepada seseorang. Tapi dalam perkara rohani tidak mungkin seperti itu, karena Allah telah dijelaskan minimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan tidak mungkin timbul pertanyaan bahwa dibebankan sesuatu pekerjaan kepada orang yang lebih dari kemampuannya. Memang untuk memahami suatu perkara diperlukan suatu pegangan, sandaran, sebagaimana dalam perkara duniawi. Orang-orang yang lemah dalam mukmin yang lemah pun hendaknya memperhatikan standar tadi. Begitu juga seorang murid yang lemah, dia berupaya untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Dan dengan upaya guru, standar anak yang lemah tadi menjadi lebih baik. Tapi jika si guru tidak membantu, anak tadi menjadi terbelakang, tertinggal. Tapi guru yang tidak membantu murid yang seperti ini, jelaslah dari kelakuannya itu bahwa guru tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik, melainkan dia berkhianat dari pekerjaannya, si guru tadi. Jadi guru yang ditetapkan untuk rohani pun, saya ingin menekankan kepada mereka, yakni kepada para murabi, para mubalik, dan para ulama dalam jemaat ini, bahwa Allah Ta'ala yang telah meningkatkan kemampuan mereka, kapasitas mereka, hendaknya mereka gunakan kemampuan tadi dengan baik. Lalu dengan kemampuan mereka, berupayalah untuk meningkatkan kemampuan ilmu orang lain. Karena ini merupakan rasa syukur dari tuan-tuan atas kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Jika tidak ada rasa syukur tadi secara zahir, maka manusia menjadi pendosa kalau begitu. Jadi para murabi, para mubaligh, dan wakaf zindagi yang lainnya yang mengetahui ilmu agama, khususnya, secara khusus mereka hendaknya memperhatikan bahwa mereka harus memberikan pegangan pada kemampuan orang lain, sekurang-kurangnya mereka maju dalam kemampuannya, dan berikanlah pertolongan atau derajat di mana dia berada, tingkatan di mana berada, berupayalah untuk meningkatkan derajat si anggota tadi, si orang-orang tadi. Hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan orang-orang, di sana pun akan memberikan bantuan, akan membantu untuk meningkatkan standar jemaat juga. Para mubaligh, para murabi, Allah Ta'ala telah berfirman berkenaan dengan mereka bahwa dikarenakan ilmu kalian, kemampuan kalian pun ditingkatkan. Gunakanlah kemampuan tadi untuk meningkatkan kemampuan orang lain, standar orang lain. Seperti yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan di antara kalian ada segolongan orang yang tugasnya hanya menyeru orang ke arah kebaikan. Pada masa ini, dengan karunia Allah Ta'ala, di seluruh dunia banyak sekali jamiah-jamiah di mana mereka menuntut ilmu agama, dan lulus dari sana para murabi, para mubalighin, tugas mereka adalah berikanlah perhatian sepenuhnya pada tarbiyat jemaat. Ilmu agama janganlah digunakan pada kondisi acara-acara yang khusus saja, atau untuk tabligh saja kepada beberapa orang, tapi secara terus-menerus, secara kontinu,
sibukkanlah diri sendiri untuk tugas itu. Itu termasuk pada kewajibannya. Tarbiyatilah diri sendiri, orang-orang yang ada di bawah tugas saudara-saudara. Lalu ajarkanlah cara-caranya untuk menambah keimanan kepada mereka, anggota. Dan berupayalah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan ajarkanlah cara-cara yang baru kepada orang-orang untuk menyeru orang-orang itu kepada Allah Ta'ala. Kadang ada orang yang berpengalaman mengatakan, ini bukanlah tugas saya katanya. Tugas yang telah diberikan kepada saya kerjakan itu dengan segera. Tapi pemikiran itu adalah salah. Ini merupakan alasan semata. Alih-alih dia memperhatikan pekerjaannya sendiri, lalu dia sibuk dengan urusan rumah tangga dia sendiri. Terkadang dia memperhatikan dirinya sendiri lebih dari seperlunya. Meskipun ini hanya beberapa orang saja yang melakukan hal ini, tapi untuk jemaat yang kecil nampak sekali para orang-orang yang seperti ini. Terkadang dalam 1 minggu 3 hari dia habiskan untuk berkeliling di toko-toko. Saya tidak mengatakan untuk orang-orang baru saja, banyak sekali sebetulnya orang-orang yang dengan karunia Allah Ta'ala mereka hebat dalam semangat pengorbanan. Semoga dia terus bekerja seperti itu. Amin. Sebagian besar dari mereka juga mereka menyadari pentingnya waktu. Jadi orang yang berpengalaman terkadang mereka harus memberikan perhatian akan hal ini, bahwa Allah Ta'ala yang telah meningkatkan kemampuan ilmu agama mereka dan dibebankan tanggung jawab kepada mereka, gunakanlah itu dengan baik. Dan anggota jemaat, dan untuk meningkatkan kemampuan anggota jemaat, gunakanlah seperti halnya ustadz yang baik. Allah Ta'ala mengetahui bahwa untuk menjalankan suatu nizam, apapun nizam di dunia ini, diperlukan orang yang memiliki kapasitas berbeda-beda. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, di antara kalian ada beberapa golongan yang dalam keimanan, dalam keilmu agama, meningkatkan kemampuan mereka, lalu gunakanlah untuk kebaikan dunia. Dan para wakafin zindagi, mereka telah labaik menyeru atas seruan Allah Ta'ala ini, dan dengan penuh keridaan dia bekerja untuk Allah Ta'ala. Jadi ilmu ini, persembahan ini menuntut untuk membayar hak-hak ini. Memang benar bahwa untuk mengajar dan untuk mengajarkan, belajar untuk mengajarkan, memang tidak sama kemampuan setiap orang. Setiap orang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain seperti orang yang lainnya. Tidak mungkin sama. Setiap orang memiliki kemampuan pribadi untuk mempelajari ilmu agama dan mengajarkan, itu berbeda-beda kapasitasnya. Tapi seberapa kemampuan yang dimiliki untuk menggunakannya, berupayalah untuk meraih standar yang tinggi. Ketika setiap orang itu melakukan dengan penuh keseriusan, di mana akan memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang lemah, begitu juga standar jemaat pun akan semakin meningkat. Jadi para wakaf zindagi, khususnya para mubaligh, mereka memiliki tanggung jawab yang berat dan bisa melakukan suatu jasa yang luar biasa untuk meningkatkan standar jemaat ini. Begitu juga para pengurus,
anggota jemaat karena itu memilih dia sebagai pengurus karena anggota menganggap bahwa orang-orang yang ingin kami berikan jabatan kepada mereka, kemampuan mereka, ilmu mereka, akal orang-orang ini lebih baik daripada kami. Karena itu anggota memilih para pengurus seperti. Dan saya beranggapan bahwa hendaknya setiap orang yang memilih pengurus harus berpikir seperti ini. Karena ini merupakan standar minimal. Pelaksanaan tanggung jawab, jika sekurang-kurangnya ini dimiliki oleh setiap anggota ketika memilih seorang pengurus, maka tidak akan terpilih pengurus yang dipilih hanya untuk mendapatkan jabatan saja. Jadi bagaimanapun, ini adalah tanggung jawab para pengurus untuk meningkatkan ilmu anggota jemaat, standar ilmu agama, dan untuk meningkatkan kemampuan itu. Supaya terjadi peningkatan dalam setiap orang. Berkenaan dengan tarbiyat, sekretaris tarbiyat, dan ketua cabang, ini merupakan dan tanggung jawab pengurus lainnya juga supaya dengan suri tauladannya berikanlah perhatian kepada tarbiyat bagi orang lain. Dan kita mendengarkan khutbah, mendengarkan daras, ikut serta dalam acara-acara jemaat supaya mendapatkan kemajuan dalam ilmu agama dan ilmu rohani. Membawa orang-orang mengajak kepada acara-acara, lalu mengambil manfaat dari acara-acara jalsah tadi, dan mengingatkan orang-orang secara kontinu, ini merupakan tugas pengurus. Di mana tugas seorang mubalik, itu pun sama merupakan tugas seorang pengurus. Seluruh anggota pengurus, pengurus, sebagian mubalik, mereka melaksanakan tugas ini dengan sangat baik. Kadang mubalik tadi menulis note khutbah saya, lalu di dalam daras-darasnya, dalam acara-acaranya, sepanjang minggu dia membawa khutbah tadi, lalu menasihatkan kepada orang-orang, sehingga memberikan kesan yang pengaruh yang luar biasa kepada anggota. Banyak juga anggota yang menyampaikan kepada saya seperti itu, bahwa kami setelah mendengarkan daras dari Muslim Mubalik ini, keimanan kami bertambah. Sehingga kami dapat mengetahui untuk melakukan tugas ini dengan baik, katanya. Lalu kemalasan kami menjadi jauh. Tapi pengurus jika dan orang yang bertanggung jawab lainnya duduk saja bahwa kami sudah membacakan kutipan sabda Masih Maud salam daras, atau orang-orang bisa mendengarkan khutbah huzur sendiri, karena itu tidak perlu untuk mengingatkan anggota secara terus-menerus di dalam acara-acara. Tidak perlu untuk mengingatkan anggota seperti itu. Maka pemikiran seperti itu adalah keliru. Apakah nasihat itu dihentikan dengan niat bahwa jika nasihat seorang khalifah pun tidak berhasil, apalah artinya kita? Pemikiran seperti itu adalah salah. Untuk mengingatkan adalah penting. Pertama-tama, ada terkadang orang-orang tidak memahami isi khutbah ini. Saya pun sendiri berupaya untuk mempermudah bahasa yang digunakan oleh Masih Maud salam, untuk menyederhanakan dalam bahasa saya sendiri. Tapi setelah saya memperhatikan, tetap saja orang mengatakan saya tidak paham apa yang Huzur sampaikan, ataupun apa yang mereka pahami melenceng dari apa yang ingin Karena itu jika secara terus-menerus dengan cara-cara yang sederhana, dalam kondisi yang simple saja, di dalam acara-acara disampaikan,
maka orang-orang seperti ini pun dapat memahaminya sekurang-kurangnya. Jadi sandaran tadi, pegangan tadi bagaimanapun adalah perlu, dan ini merupakan tugas orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjadi sandaran bagi orang lain. Pegangan. Terkadang sebagian orang berupaya untuk memahami, dan ada orang yang menulis kepada saya bahwa sebelum saya mendengarkan 2-3 kali khutbah huzur, kami tidak dapat memahami apa isinya. Tapi setiap orang tidak memperhatikan seperti ini. Karena itu, orang-orang yang telah mewakafkan dirinya untuk menghormati agama, dan orang yang telah dibebankan tanggung jawab kepadanya untuk menjadi pegangan, bimbingan bagi orang yang lemah, bagaimanapun, orang-orang ini seyogianya berupaya untuk tugas ini. Barusan telah saya sampaikan berkenaan salat berjamaah. Telah diwajibkan bagi para pria dewasa, dan saya pun sering menekankan hal ini. Jika orang yang datang secara rutin, dia berupaya untuk menjadi pembimbing bagi orang lain, tidak perlu orang itu harus membalik, anggota biasa pun bisa. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan berkenaan hal ini, bersabda, suatu ketika saya datang untuk melaksanakan salat Isya, saya melihat hanya 2 saf saja di masjid itu, katanya. Di masjid, di Kadian. Lalu saya katakan, orang-orang para anggota ini hendaknya mengajak tetangganya masing-masing untuk salat berjamaah. Lalu Muslim Maud bersabda, saya melihat pada hari berikutnya mulai bertambah jumlah orang yang datang untuk salat tadi. Jadi orang yang baru datang tadi, mereka mengetahui, menyadari bahwa salat ini penting. Dan setiap orang mengetahui hal ini, masuk ke dalam sesuatu yang diwajibkan. Tapi atau kemalasan telah mengurangi kemampuan tadi. Jadi peringatan bisa mengilaukan kemampuan tadi, kapasitas tadi. Bertambahnya kehadiran dalam salat ini membuktikan tidak menjadi hambatan untuk datang ke masjid, melainkan kemalasan karena itu kemampuan tadi menjadi berkarat sehingga kehadiran ke masjid pun menjadi berkurang ataupun menjadi malas. Jadi dengan upaya yang sedikit saja, orang-orang yang malas tadi bisa menjauhkan kemalasan mereka. Karena itu di beberapa hari lalu ketika saya dalam tugas tarbiyat, saya tekankan kepada Imam Ataul Mujib Rashid, saya katakan kepada beliau supaya setiap anggota yang ada di dekat masjid ini membawa tetangganya masing-masing. Jika jaraknya berjauhan, maka si tetangga tadi bisa mengganti-ganti kendaraan mereka dan menggunakannya supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Kadang untuk bensin lah. Jadi orang-orang sebelum pun melakukan seperti itu. Ada seorang anggota dari Jellingham mengatakan bahwa ada seorang temannya menelepon 10 menit sebelumnya, sebelum mulai salat subuh berjamaah, bahwa saya akan sampai ke rumah kamu dalam beberapa menit. Kamu siap saja. Akan saya ajak kamu naik mobil saya. Kita berangkat sama-sama ke masjid. Jika setiap orang mengatakan hal seperti ini kepada tetangganya, maka akan ada peningkatan dalam kehadiran salat berjamaah di masjid. Hendaknya diingat bahwa setiap orang tidak bisa mengambil manfaat yang sama dari setiap hal. Perlu adanya suatu pengingat. Seperti yang saya katakan, setiap orang sesuai dengan kemampuannya, mereka berupaya untuk menyerap beberapa perkara. Terkadang mereka menyerap, berupaya untuk itu, atau terkadang mereka
mencari pegangan lain, bimbingan untuk membuat dirinya lebih baik. Terkadang seseorang itu menjadi dengan sendirinya menjadi bimbingan, pegangan bagi orang lain. Supaya kemampuan setiap orang itu bisa diraih, ataupun kemajuan jemaat pun dapat diraihnya. Karena itu nizam jemaat pun atau setiap anggota pun yang lebih baik, memiliki lebih baik, maka mereka pun harus mengupayakan hal itu. Lalu berkenaan dengan penekanan juga, hendaknya terus diingatkan dalam khutbah-khutbah juga. Pada saat khutbah juga terkadang saya pun lihat sendiri ada orang yang ketika mendengarkan khutbah dia sampai terkantuk-kantuk kepalanya. Dan tidak hanya itu, saking ngantuknya dia terkadang dia lepas kontrol lalu menabrak teman yang di sebelahnya. Orang-orang ada juga orang seperti itu. Lalu ada juga orang yang pendengarannya kurang jelas. Dia tidak bisa menyerap makna dengan baik, kadang hilang dari konsentrasinya. Orang-orang yang seperti ini hanya dengan mewajibkan mereka untuk wajib mendengarkan khutbah, apa yang bisa didapatkan oleh mereka? Bagaimanapun penting untuk mengingatkan kepada orang yang seperti ini. Lalu hendaknya, seperti yang saya katakan, hendaknya terus diingatkan kepada anggota. Pada saat jalsa-jalsa terkadang mungkin orang-orang meneriakkan narai takbir supaya orang-orang yang di sebelahnya yang ngantuk itu bisa terbangun katanya. Ataupun menghilangkan ngantuknya sendiri. Bagaimanapun mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Berusahalah untuk menyerap dan amalkanlah. Semua hal ini tergantung kepada kemampuan setiap orang. Jika ada pengingat, maka kemampuan itu akan terus semakin membaik. Lalu Islam menganggap perlu bagi setiap mukmin untuk berupaya mengajak orang lain untuk lebih maju lagi. Lalu para murabi bukanlah hanya tugas seorang murabi atau mubalik saja tugas ini untuk membawa kepada sholat, mengingatkan orang-orang. Atau tetangga yang di dekat masjid tidaklah perlu untuk mengambil yang jauh-jauh. Cari juga orang yang dekat dengan Masjid Fadl, mengajak mereka atau dekat dengan Masjid Baitul Futuh. Jika diingatkan tetangga itu, maka kehadiran pun akan bertambah. Begitu juga di masjid-masjid lainnya. Dan ini merupakan persaudaraan Islami, brotherhood. Jadi diingatkan kepada mereka juga. Ini Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi orang mukmin ketika dia maju, maka ajak juga lah saudara-saudara mereka untuk mendapatkan, untuk meraihnya. Kelemahan-kelemahan orang-orang yang lemah, tariklah mereka untuk ke atas, untuk lebih maju lagi. Tugas ini akan menjadikan manusia sebagai pewaris nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Itu dengan menarik orang-orang ke arah Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, orang yang membawa kepada kebaikan, mendapatkan kebaikan seperti halnya orang yang melakukan kebaikan tadi. Jadi orang yang melakukan salat berjamaah, di mana dia mendapatkan pahala 27 derajat, begitu juga
ketika dia mengajak orang lain untuk sholat berjamaah, maka dia pun mendapatkan pahala sebanyak itu. Jika dia membawa orang sekian orang, maka alih-alih mendapatkan 27, dia akan mendapatkan 108 ganjaran karena dia mengajak banyak orang lainnya. Jadi lihatlah bagaimana cara-cara Allah Ta'ala untuk mengajak orang ini kepada kebaikan. Jadi setiap orang di antara kita hendaknya kita gigih bersemangat dalam urusan agama dan berupayalah untuk menarik orang lain kepada ibadah tadi. Jika kita, maka tidak hanya kita menjadi bagian dari untuk meningkatkan kemampuan orang lain, bahkan kemampuan kita pun seolah-olah kita telah meningkatkan kemampuan kita sendiri, karena seolah-olah kita tidak berdiri di tempat yang sama, melainkan terus maju melangkah. Sehingga kita menjadi layak untuk meraih karunia-karunia Allah Ta'ala seperti yang saya katakan tadi. Dan pemikiran ini akan menciptakan satu revolusi dalam pemikiran jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang terus meningkatkan kemampuan kita dan menyerap karunia-karunia Allah Ta'ala. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan pimpin salat jenazah gaib Muhtaramah Janani Ani Sahibah. Beliau penduduk Syria dan sekarang di Turki. Yang wafat pada 23 Januari, beliau wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 11 Januari beliau lahir pada tahun 58. Sebelum menjadi Ahmadi, beliau berpikir bahwa dunia ini adalah fana karena hendaknya mencari Allah Ta'ala, dan beliau mencari di berbagai firqah Islam. Lalu beliau senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Pada akhirnya pada tahun 94 beliau melihat MTA dan melihat program Liqaul Arab, lalu beliau tertarik dengan program Liqaul Arab, dan setelah melihat program itu beliau melihat acara soal jawab, lalu beliau menulis surat kepada Huzur pertanyaan, lalu Huzur menjawabnya dalam program Liqaul Arab, dan beliau merasa puas dengan jawaban Huzur keempat dalam acara Liqaul Arab. Lalu beliau baiat bersama dengan suami beliau. Lalu putri beliau pun ikut baiat juga. Meskipun mereka mendapatkan penentangan dari keluarga, dari sang ayah, tapi setelah melihat akhlak mereka, maka saudara-saudara mereka pun baiat masuk dalam jemaat. Beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Beliau dawam dalam melaksanakan tahajud. Beliau senantiasa menolong orang lain, lalu sopan kepada orang yang lebih kecil. Beliau dalam tarbiyat orang-orang, dalam lajnah ilmiah, dan mengajarkan nizam jemaat, dan dalam kecintaan terhadap nizam, dalam mengajarkan kepada orang lain, beliau sangat berhasil. Beliau menjadi sadar lajnah imailah untuk masa yang panjang. Lalu ketika beliau datang di Turki, beliau pun ditetapkan sebagai sadar lajnah imailah, dan beliau sampai masa terakhir beliau terus melaksanakan tugas ini. Beliau memiliki satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Beliau seorang musia. Beliau musi, tapi karena kondisi di Syria kacau sehingga record beliau hilang, tapi sedang diproses oleh Majelis Karperdas, dan terimalah usulan wasiat beliau ini. Anak beliau Ali Jabar Sahib mengatakan bahwa ibu saya sangat dawam melaksanakan tahajud dan senantiasa menasihatkan anggota keluarga untuk melaksanakan tahajud. Selalu mengatakan, ubahlah rasa ngantuk tahajud ini dengan rasa cinta untuk melaksanakan tahajud. Maka supaya kalian bisa melaksanakan kelezatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi wudulah sebelum azan ini, supaya layaknya seseorang yang menunggu
datangnya sang kekasih. Muhammad Syarif Sahib dari Turki menulis, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jika ada yang duduk di sebelah beliau, beliau senantiasa menyampaikan perkara-perkara rohani, dan beliau sangat berharap supaya harapan Masih Maud alaihi salam bisa teramalkan, dan senantiasa mengembalikan sesuatu kepada ayat Al-Quran dan hadis sunnah. Fatimah Saibah menulis, setelah saya baiat, beliau senantiasa memperhatikan saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Ketika beliau mendengarkan seorang anak yang membaca tilawat atau kasidah, beliau selalu memberikan hadiah pada anak itu untuk menambah semangat anak itu. Ketika masa terakhir kami datang untuk menjumpai beliau, beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian senantiasa mentaati sabda khalifah. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan derajat beliau, dan semoga anak-anak beliau senantiasa diikatkan dengan jemaat dan menjadi orang-orang yang menghormati Islam hakiki seperti yang diharapkan oleh beliau. Jenazah yang kedua, Mukarramah Habibah Said dari Meksiko. Beliau 19 Januari 2015, dalam usia lebih dari 100 tahun beliau wafat. Juni 2014 beliau baiat. Beliau menerima Islam dalam usia yang sangat lanjut, tapi meskipun tua seperti itu, beliau mempelajari salat dan beliau dawam dalam melaksanakan salat. Beliau sangat banyak berdoa dan beribadah dan banyak berzikir. Beliau orang yang ceria, periang dan mukhlis, senantiasa berzikir ilahi. Pada saat seperti itu beliau wafat. Beliau lahir di Meksiko, Chiapas State, ada suatu desa di sana. Lahir di dalam lingkungan Katolik, di mana beliau lahir di sana. Ayah beliau adalah seorang pendeta yang terkenal di daerahnya, yang berpisah dari Catholic Church. Beliau telah dibunuh karena politik pada saat itu. Suami beliau menggantikan beliau sebagai pendeta di sana. Lalu cucu beliau menerima Islam. Dan sekarang cucu-cucu beliau, anak-anak beliau menjadi Muslim Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan keturunan beliau senantiasa direkatkan dengan jemaat dan berupaya untuk melangkah seperti yang dilakukan oleh almarhumah. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.